Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai bertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun tradingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar ya, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu, ya mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tetapi banyak kesamaan gitu loh. Gak mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang terdeteksi adanya suatu tembakan black magic. Next lanjut ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn ya, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu ya, Capricorn. Capricorn, asmara kalian di kartu utama ada 10 koin itu ya. Ada 3 orang ya, sama bertaburan 10 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Itu ada cup yang sudah tersusun rapi ya, jumlahnya 8 tapi ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap sih ya dia Capricorn ya. Kalau masalah asmara di sini kelihatannya masih cukup aman ya, itu masih cukup stabil ya. Cuman kalian harus waspada di sini karena ada orang-orang toksik ya yang sedang memantau kalian dari jauh. Intinya ada orang-orang yang mengawasi kalian dari jauh. Jadi orang yang tersebut tidak ingin melihat kalian itu hidup senang, hidup bahagia, hidup rukun sama pasangan kalian, hidup harmonis. Ini kelihatannya orang ini tidak senang, selalu memantau kalian. Meskipun kalian masih terbaca, bisa dikatakan energi masih cukup stabil sama pasangan kalian. Tidak ada terlalu konflik yang sampai terlalu dalam, ya, sampai terlalu mengkhawatirkan. Sekali lagi, sampai terlalu mengkhawatirkan. Kelihatannya tidak ada sih, gitu. Cuman kalian harus waspada saja. Karena saya menangkap sih masih cukup aman ya, masih cukup stabil. Nah, ketika ada masalah mungkin ya kecil gitu aja ya. Ini kartu utama kalian. Terus kartu konfliknya mengatakan ada 8 cup ya. Nah, ini yang harus perlu kalian waspadai sobat ya. Jika mungkin kalian ada masalah, ya selesaikan secara baik-baik dengan pasangan kalian. Karena kalian harus merasakan, harus tahu bahwa masalah yang terjadi ketika ada masalah itu bukan wajar, bukan murni gitu loh, tapi ada pihak-pihak tertentu, ada energi-energi tertentu yang membuat situasi panas ya, sehingga membuat kalian sama pasangan mungkin ada sedikit selisih pendapat kan seperti itu. Nah, itu yang harus kalian harus kalian pahami, harus kalian mengerti. Harap dikontrol masalah emosional, jangan terlalu emosional ketika ada masalah. Karena di sini jelas ya, ada yang meninggalkan. Ini ada 2 faktor ya. Bisa saja ketika asmara kalian itu sudah rukun, sudah baik. Terus kalian itu di sini bisa saja ingin mencari, dalam arti itu bagaimana agar lebih stabil lagi. Nah, seperti itu ya, bagaimana bisa bahagia lagi. Itu kan namanya kepositifan. Dalam arti asmara kalian masih aman, tapi kalian masih saja mencari suatu kepositifan, itu kan makin bagus. Karena di sini menggambarkan tapi ini sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan. Itu yang satu ya. Dan yang satu lagi mempunyai makna ya, bisa saja ketika kalian bisa dikatakan sedang rukun terus kalian datang masalah, bisa saja kalian ini akhirnya ada suatu kekecewaan gitu loh. Akhirnya kalian tidak menyangka ada suatu kekecewaan. Bisa saja seperti itu ya. Semoga saja yang baik mengenai sama kalian. Iya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan, di sini ada 4 of cup ya. Maaf, 4 of pentacles, bukan 4 of cup. Ada 4 pentacles, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Ada raja tua duduk sambil memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi Capricorn kalau pekerjaan di sini kelihatannya ya dia Capricorn sedang berfokus ya, sedang berkonsentrasi. Artinya kalian sedang berfokus, sedang berkonsentrasi untuk bisa mengejar beberapa target ini kalau saya tangkap. Dan kalian di sini mau menjaga pekerjaan kalian. Itu bagus ya energinya ya, adanya suatu energi penjagaan, jangan sampai mungkin ada kesalahan-kesalahan ya, hingga sulit mencapai target, mengejar kesuksesan. Kalian tidak ingin seperti itu, makanya di sini terlihat kalian sedang benar-benar berfokus, berkonsentrasi untuk bisa menjaga agar bisa mencapai suatu target. Karena di sini jelas kalian menginginkan ada suatu kestabilan, itu loh. Ini hampir sama ya, dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Bukan The Empress tapi The Emperor. Sekali lagi ini kartu The Emperor ya. Ini kelihatannya dia Capricorn kelihatannya sedang menyusun rencana ini kalau saya tangkap energinya. Sedang menyusun rencana ya agar bisa mencapai target ya. Kalian sedang menyusun rencana ataupun sedang ingin membuat formasi-formasi baru ataupun taktik-taktik baru. Bagaimana agar bisa stabil, bagaimana pekerjaan kalian agar bisa mencapai target. Itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi jelas ya, ini energi Capricorn ini bagus ya, adanya suatu penyusunan rencana.
agar lebih cepat mencapai target. Itu yang saya tangkap sih energi kalian. Sekali lagi kalian sedang berfokus karena kedua-duanya ini melambangkan kefokusan sih gitu loh, dan penjagaan juga. Ya, lanjut di keuangan. Untuk kartu pertama ada Pack of Cup ya. Ini seseorang sedang memegang cup, dalamnya ada ikan. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada raja duduk ya, sedang memegang tongkat sama memegang koin. Ini kalau saya tangkap energinya ya untuk keuangan di sini luar biasa ya untuk Capricorn ya. Ini Pack of Cup ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya Capricorn sedang meneliti ulang ini ya, ataupun mungkin sedang melihat-lihat kembali ya bagaimana kondisi keuangan saya gitu loh ya. Apakah ada peningkatan, apakah makin menyusut ya. Itu yang saya tangkap. Jadi sekali lagi kalian itu sedang melihat ulang gitu loh. Atau sedang berpikir bagaimana agar bisa berkembang. Kan seperti itu. Karena di sini jelas kalian menginginkan ada suatu kestabilan. Nah, maka di sini saya menangkap energinya bahwa kalian itu sedang sangat berfokus sama sih di pekerjaan, kalian juga sedang berfokus di sini dan berharap adanya suatu pemasukan. Ya. Terus di kartu konfirmnya muncul King of Pentacles ya. Di sini jelas artinya ada Capricorn sedang istilahnya itu sedang menunggu kabar juga di sini gitu ya. Gitu. Mungkin kalian sedang berharap kapan adanya suatu kestabilan, kapan adanya suatu kemakmuran. Karena di sini harapan besar untuk kalian ya. Kalau saya menangkap sih bisa saja kalian diuntungkan ya, akan ada suatu kerezekian yang masuk di 3 hari ke depan, biarpun besar kecil syukuri saja sobat. Energinya sih seperti itu gitu. Akan ada suatu pemasukan juga sih ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke, saya bisa menangkap ya. Jadi kebenaran yang akan terungkap untuk asmara di sini kelihatannya Capricorn ya masih cukup aman lah, masih cukup stabil ya. Tidak ada kendala. Ketika mungkin itu ada kendala ya mungkin kecil saja gitu ya, tidak ngefek ya. Jadi bagus ya. Untuk pekerjaan di sini terdeteksi Capricorn kebenaran yang akan terungkap 50-50. Bisa saja kalian mencapai target, bisa saja tidak di sini ya. Maksud saya bukan tidak, tapi mungkin masih belum bisa mencapai target karena masih ada beberapa masalah ya. Untuk keuangan ya, saya rasa di sini Capricorn bisa dikatakan masih cukup aman ya, masih cukup stabil ya untuk keuangan. Cuman harap dikontrol saja tentang masalah pemasukan dan pengeluaran, dengan lebih besar pengeluaran. Itu yang saya tangkap ya, jelas ya di sini masih cukup aman dan stabil lah ya untuk Capricorn. Nah, yang jelas juga saya menangkap akan ada suatu tanda-tanda rezeki yang masuk juga sih. Cuman di sini bagaimana kalian harus cepat tanggap ya, gitu loh, jemput rezeki tersebut karena di sini ada peluang. Ya. Itu yang untuk Capricorn ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kebenarannya kalau di masalah keuangan 50-50 yang akan terungkap seperti itu sih. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu semoga manfaat ya. Pembacaan yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap informasi dan berita dari saya, apapun itu saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apa yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan, ketika kalian dalam masalah ya tak kunjung selesai, apalagi itu ada keganjilannya, tidak ada salahnya kalian kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap langkah-langkah ikhtiar sobat, dari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti ya, agar aura kita bagus, bisa terbuka, jadi kepositifan kerezekian itu bisa masuk. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Saya yakin kalian bisa memahami kalau itu di faktor ini ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.